Halo semuanya, bersama saya Maradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi memiliki pengertian ialah suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Fungsi sistem ekonomi ada 3. Yang pertama, menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Nah, sistem ekonomi terdiri dari 4. Pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, yang ketiga sistem ekonomi pasar atau liberal, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Nah, pertama-tama kita akan membahas sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki pengertian ialah sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Nah, inilah contoh sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi ini mengenal sistem barter. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ialah yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kelima, bertumpu pada sektor agraris. Yang keenam, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Yang ketujuh, alat atau teknologi produksi bersifat sederhana. Yang kedelapan, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Dan yang kesembilan, kekayaan alam, terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Nah, ini ada kelebihan atau kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ini. Kelebihannya ialah, pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Hal yang kedua, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat ini cenderung bertindak jujur. Lalu yang keempat, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin erat. Yang kelima, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Dan yang keenam, alam relatif terjaga karena masyarakat ini akan cenderung menjaga kelestarian alam. Nah, di samping kelebihan ada kelemahan. Kelemahannya apa aja? Yang pertama, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini atau jangka pendek. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana atau kurang canggih. Yang keempat, sulit menetapkan ukuran barang yang dipertukarkan. Yang kelima, kualitas barang hasil produksinya itu masih rendah, belum ada standarnya. Yang keenam, kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari laba.
Yang ketujuh, kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Kedelapan, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat ini stagnan gitu, kurang berkembang. Dan yang kesembilan, alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Nah, setelah kita mengenal sistem ekonomi regional, sekarang kita ke sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando ini memiliki pengertian, ialah sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Ciri-cirinya ialah, pertama, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diakui. Yang kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat-sangat terbatas. Yang keempat, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. Yang kelima, jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. Dan yang keenam, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Nah, ekonomi komando ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa saja kelebihannya? Kelebihannya pertama, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang kedua, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang ketiga, pemerintah ini lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Karena kegiatan ekonomi ini direncanakan oleh pemerintah pastinya. Yang keempat, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, program pemerintah ini pastinya cepat terwujud. Yang keenam, pengendalian dan pengawasan lebih mudah jalankan. Lagi-lagi di samping ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya apa saja? Yang pertama, tidak ada kebebasan untuk berusaha. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak akan berkembang. Sebab, segala kegiatan ekonomi ini sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang keempat, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kelima, sangat tergantung pada pemerintah. Dan yang keenam, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Setelah kita mempelajari sistem ekonomi nasional dan komando, sekarang kita akan ke sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar ini memiliki pengertian, ialah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Nah, ciri-cirinya ialah pertama, sumber daya ekonomi ini dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal atau pemilik usaha. Yang ketiga, adanya persaingan usaha yang ketat pastinya dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah ini susah atau tidak dapat melakukan intervensi campur tangan dalam pasar. Yang kelima, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Nah, untuk ekonomi pasar ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa saja? Yang pertama, setiap individu ini bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Lalu yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, adanya persaingan usaha ini dalam membuat produk pastinya akan berkualitas. Yang keempat,
adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi ini berdasarkan prinsip ekonomi. Di samping kelebihan, ada kelemahan. Kelemahan ini ialah adanya persaingan dan sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik usaha atau modal. Lalu adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan ini tidak merata. Yang keempat, kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian atau rentan krisis. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Nah, kita sudah membahas 3 dari sistem ekonomi, tradisional, komando, dan pasar. Sekarang kita ke sistem ekonomi campuran. Nah, apa sih sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang atau balance. Nah, ciri-cirinya apa saja? Pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang, modal, dan sumber daya vital dikuasai pemerintah. Yang ketiga, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Yang keempat, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Nah, sistem ekonomi ini memiliki kelebihan ya dan kekurangan. Yang kelebihannya ini ialah pertama, pertumbuhan ekonomi terjaga stabilannya. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Yang ketiga, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Dan yang keempat, pemerintah lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Samping kelebihan, ada kelemahan. Kelemahannya apa saja? Pertama, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Campur tangan pemerintah yang kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Lalu timbulnya KKN karena kurang pengawasan dari pemerintah. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe dan like. See ya!